Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Engkau memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan kecukupan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sebelum melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan membimbing kami, bahkan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu kami mengerti dan mampu kami pedomani dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Amin. Ester 9 ayat 1. Pada bulan ke-12, bulan Adar, tanggal 13, titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari itu musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, tetapi yang terjadi sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan orang-orang yang membenci mereka. Melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah sorotan tema kisah yang terbalik namun menarik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh kisah yang terbalik. Jika kita membaca keseluruhan kitab Ester, kita akan menemukan bahwa sungguh kisah yang terbalik sekaligus menarik, karena pada akhirnya kita dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan hidup. Tidak dibiarkannya binasa orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, tidak dibiarkannya binasa orang yang percaya kepadanya. Bahwa Ratu Wasti diceraikan karena tidak datang kepada raja saat ia memanggil. Ester justru diberi upah karena datang kepada raja saat ia tidak memanggil. Ester menjadi yatim piatu, tetapi Tuhan menggunakan dia untuk menyelamatkan orang tua dan anak-anak semua orang Yahudi. Haman membangun tiang gantungan untuk menggantung Mordekai, tetapi Mordekai hidup dan Haman terbunuh di tiang gantungan. Berulang kali dalam kitab Ester, apa yang dimaksudkan musuh sebagai hal yang buruk, Tuhan mengubahnya menjadi hal yang baik. Melalui ini, tentu pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah keadaan hidup kita saat ini, seperti yang dialami oleh Ester dan Mordekai pada zamannya. Hal yang harus kita lakukan pada kesempatan ini ada dua hal yang hendak saya bagikan. Yang pertama, mari mengambil tanggung jawab. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa meskipun musuh-musuh orang Yahudi berharap untuk mengalahkan mereka, yang terjadi justru sebaliknya. Sekali lagi, yang terjadi justru sebaliknya. Ayat 2 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan mereka. Wow, luar biasa. Dan ayat 4 mengatakan bahwa Mordekai menjadi semakin kuat. Ini tentu luar biasa dan istimewa. Ketika kita bertanggung jawab, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, yakinlah bahkan Tuhan akan memberi kita lebih banyak tanggung jawab. Mordekai contohnya, dia menggunakan tanggung jawabnya, menggunakan kedudukan, otoritas dan kekuatannya untuk betul-betul melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, terutama ketika melindungi Ester, anak pamannya, sebab Ester tidak berayah ibu lagi. Ester pasal 2 ayat 7a. Dalam masyarakat kita yang demokratis dan pluralistik, kita membutuhkan orang-orang dalam posisi otoritas, kekuasaan yang hendak menjalankan tanggung jawab mereka dan melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Saudara-saudara, jangan menolak ketika ada peluang dan posisi untuk menjalankan tugas tanggung jawab. Orang percaya, setiap kita harus berada di posisi ini. Sekali lagi, setiap kita harus berada di posisi ini.
Kitab Ester contohnya tidak dimulai dengan Mordekai dan Ester yang kuat dalam iman mereka atau dalam posisi jabatan kekuasaan. Tetapi ketika tiba saatnya mereka diberikan kewenangan, tanggung jawab, posisi, mereka memiliki iman, lalu mereka berani tampil di depan umum. Mereka melakukan tanggung jawabnya dengan benar sesuai yang Tuhan mau. Mereka tidak terpaku pada masa lalu mereka, tetapi mereka memandang masa depan. Saudara-saudara, zaman sekarang tentu kita membutuhkan pria saleh seperti Mordekai dan wanita saleh seperti Ester. Maka yang pertama ini, kiranya saya dan saudara sungguh menjadi pribadi seperti Mordekai dan wanita seperti Ester. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah, kalau yang pertama tadi mengambil atau melaksanakan tanggung jawab, yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita membaca kitab Ester pasal 9 di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 10, ayat 15 dan 16, semuanya menyatakan bahwa orang Yahudi tidak merampas harta rampasan apapun. Ingat, mereka diberi hak kembali dalam pasal 8 ayat 11. Dekret raja memberi orang Yahudi di setiap kota hak untuk apa? Untuk berkumpul dan membela diri, untuk menghancurkan, membunuh dan memusnahkan setiap tentara suku dan daerah yang memusuhi mereka, bahkan termasuk wanita dan anak-anak. Dan mereka diberi kebebasan untuk mengambil harta benda musuh sebagai rampasan perang. Mereka memiliki hak untuk membalas dendam. Semuanya itu diberi kepada mereka oleh raja. Lalu dalam pasal 9, pertanyaannya, apakah mereka membunuh wanita dan anak-anak? Tidak. Apakah mereka mengambil harta benda musuh sebagai rampasan perang? Tidak. Apakah mereka memiliki hak untuk melakukannya? Ya. Apakah mereka menggunakan hak itu? Tidak. Meskipun mereka memiliki hak hukum, mereka menguasai diri. Terutama ketika ada kesempatan untuk menjara, mengambil harta benda musuh mereka sebagai rampasan perang, mereka sama sekali tidak mengambilnya. Mereka dapat menguasai diri. Saudara-saudara, kita harus pahami dan ingat bahwa jangan hanya karena sesuatu itu legal, tidak berarti itu etis atau alkitabiah. Sekali lagi, kita harus pahami dan ingat bahwa jangan hanya karena sesuatu itu legal, tidak berarti itu etis atau alkitabiah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku tunduk kepada siapapun. Kita perlu belajar menahan diri dan mengendalikan diri. Yakinlah bahwa ketika kita bertanggung jawab dan menguasai diri, kita dapat melihat Tuhan membawa perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu, Tuhan dapat mengubah masa depan kita. Tuhan dapat mengubah situasi kita. Bagian kita adalah pertobatan, bagian Tuhan adalah perubahan. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diberi kekuatan untuk mempedomaninya dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dan bahkan mampu menguasai diri. Selebihnya kami boleh menerima, merasakan, melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.